Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula mulyakaken sedaya para alim ulama, sepuh bini sepuh lan sedaya jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah enjing menika kita saged ngelampahi salat subuh berjamaah. Yang salat subuh berjamaah ini masyhuda, yang disaksikan oleh para malaikat, yang menjadi saksi bagi kita. Terutama salat subuh ini mencerminkan keimanan seseorang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama dengan para sahabat, mereka yang tidak sholat isya dan sholat subuh berjamaah, yang tidak sholat isya dan tidak sholat subuh berjamaah, apa kata para sahabat? Jangan-jangan orang ini orang munafik, temannya Abdullah bin Ubay. Jangan-jangan orang-orang ini mereka beriman hanya pura-pura saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita untuk tetap melaksanakan itu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya masuk kepada pembahasan, setiap terdengar di telinga kita Nabi Muhammad disebut, maka wajib bagi kita mengucap apa? Sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dengan sirri, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak senang kepada orang-orang yang tidak bersolawat kepadanya ketika disebutkan namanya terdengar di telinganya, tetapi mereka tidak bersolawat atas Nabi. Al-bakhil idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang bakhil, pelit, kikir kepadaku. Kenapa? Karena ketika namaku disebutkan kepada mereka, terdengar di telinga mereka, tetapi mereka tidak bersolawat kepadaku. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atas apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, rahima anfu abdin idza dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Celaka bagi seseorang yang ketika namamu disebutkan kepada mereka, wahai Muhammad, tetapi mereka tidak bersolawat kepadamu. Jadi seakan-akan ketika kita mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan namanya kepada kita, apakah itu Muhammad, apakah itu Rasulullah, apakah itu Nabiullah atau sebutan lainnya, maka wajib bagi kita mengucapkan solawat. Perhatikan, jangan diam saja, pun kendel mawon, karena solawat ini penting. Solawat itu termasuk penting. Seakan-akan ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka seperti kita menjawab salam. Maka kalau kita ada orang yang mengucapkan salam, wajib bagi kita mengucapkan waalaikumsalam. Atau kita
kita balikkan atau kita kembalikan dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kalau nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, maka jangan sampai kita tidak mengucapkan sholawat. Paham ke? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin saya dihubungi oleh Mas Reza, kemudian berkaitan dengan tema, karena ini adalah bulan haji, sudah memasuki bulan-bulan haji, maka diminta temanya adalah meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka banyak, tetapi tidak akan semuanya kita sampaikan. Beberapa hal besar saja. Ingkang sepindah, bagaimana kita meneladani, belajar dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah akidahnya begitu luar biasa. Akidah Nabi Ibrahim niku masya Allah luar biasa. Wa ma kana minal musyrikin. Tidak pernah Nabi Ibrahim menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Ibrahim mengikuti apa yang telah dilakukan oleh ayahandanya Azar. Nabi Ibrahim tidak pernah mengikuti ayahnya sebagai penyembah berhala. Nabi Ibrahim boten nate derek pakne lajeng jaluk-jaluk marang berhala. Bapaknya Azar adalah pembuat patung. Bapaknya Azar adalah pemuka agama pada saat itu. Bapaknya Azar, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, adalah Nabi Ibrahim tidak pernah mengikuti apa yang dilakukan bapaknya. Ketika kecil, Nabi Ibrahim disuruh menjajakan kue-kue yang berbentuk seperti berhala-berhala yang mereka sembah. Lalu ketika Nabi Ibrahim lapar, kue-kue itu pun dimakan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dalam pikirannya? Ini yang dipuja oleh masyarakatku, ini yang dipuja dan dipuji oleh ayahku. Tapi ketika seperti ini pun saya makan. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dalam penyendiriannya Nabi Ibrahim ketika itu kemudian melihat bintang. Bintang ini saya senang, tapi saya tidak jadilah. Ini bukan Tuhan saya. Tidak mungkin Tuhan kok kemudian hilang. Kemudian juga sama, ini bulan, ini apakah Tuhan saya? Maka tidak mungkin ketika sudah mulai pagi bulannya hilang. Ini matahari, hadza akbar, ini paling besar, paling bercahaya, ini Tuhan saya. Maka dia pun tidak senang dan keyakinannya luntur berkaitan dengan hal itu, karena matahari ketika mulai malam dia sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim begitu luar biasa berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan akidah, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan bercerita saja bagaimana akidah yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nalika Nabi Ibrahim niku enem, lajeng berhala-berhala niku dihancurkan. Berhala-berhala ini dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian disisakan satu yang paling besar, kampaknya dikalungkan, kampaknya ditaruh di tangannya berhala yang paling besar itu, dikalungkan kepada berhala yang paling besar. Ketika umatnya bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Sopo iki? Kelakuane sopo? Maka mereka mengatakan seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Celuk Ibrahim rene. Kemudian terjadilah dialog. Dikatakan, Ibrahim, apakah benar engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, saya bukan yang melakukannya, tetapi lihatlah,
Kampak yang menghancurkan berhala-berhala itu ada pada berhala yang paling besar. Berarti dia yang melakukan. Yang seperti itu pun masyarakatnya sudah goyah. Ya tidak mungkin. Berhala itu tidak mungkin kemudian dia mengayunkan kampaknya kemudian menghancurkan yang lainnya. Tidak mungkin. Maka jawab Nabi Ibrahim, kalau tidak mungkin, lalu kenapa kalian menyembahnya? Sesuatu yang tidak mampu melakukan sesuatu berhala ini tidak pernah memberikan kebaikan ataupun kemadharatan. Maka sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi karena mereka sudah gengsi, lajeng Nabi Ibrahim dihukum. Hukumannya adalah dibakar. Dikumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakarnya, kemudian Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilemparkan atau dimasukkan ke dalam api yang begitu panas luar biasa, datang malaikat Jibril. Malaikat niki sing dugi marang Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, saya malaikat Jibril. Saya adalah penghulunya para malaikat. Engkau akan dimasukkan ke dalam api yang begitu menyala-nyala. Maka perkenankanlah, mintalah bantuan kepadaku. Kalau engkau minta bantuan kepadaku, maka akan aku padamkan api itu dengan mudah saja. Jawab Nabi Ibrahim napa Bapak Ibu? Kalau bantuan itu dari sampean, saya tidak mau. Saya tidak meminta bantuan kepada sampean, saya tidak meminta kepada Anda. Malaikatnya Allah. Lalu datang malaikat Mikail. Nabi Ibrahim, saya ini yang mengatur angin, yang mengatur hujan, yang mengatur air. Maka dengan sekejap saja kalau kau meminta bantuanku, akan aku padamkan api itu. Saya tidak mau minta bantuan sampean. Saya hanya akan meminta bantuan itu dari Allah saja. Luar biasa. Seandainya saja, seandainya kita kemudian dalam kesusahan, kemudian jenengan, ya, kita kemudian sholat, terus onok putih-putih, wonten putih-putih, sosok menungso, terus muni, nak, aku Sunan Bonang. Jaluk opo? Jaluk tulung aku. Kira-kira nek dewek niki nang ketemu Sunan Bonang, kira-kira wis mulya napa dereng? Mulya, Pak. Ketemu kaya ngono, kira-kira sampean jaluk tulung napa mboten? Kira-kira lho, temenan iki sampean ora wedi, adem atine. Aku Sunan Bonang. Kowe duwe masalah apa? Jaluk tulung marang aku. Tak ewangi. Pasti kita akan menyampaikan semua permasalahan yang kita miliki. Wah, Sunan Bonang, Masya Allah, ketemu Sunan Bonang. Sunan, ya Allah, kula niki gak ada masalahnya ternyata. Tak ewangi. Sampean ewangi Sunan. Karena banyak saudara-saudara kita yang ketemu dengan yang seperti itu. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam. Adohe Sunan parek umpamane tenggene Paciran niku wonten Yai Mustafa, ya wonten Yai Amin, wonten Yiman. Seandainya kita menjadi muridnya atau jenengan punya kiai yang dulu pernah nyantri kepada beliau dan sudah meninggal dunia, ketika kita sholat kemudian memiliki sesuatu, datang beliau, namanya datang Yai Mustafa, lapole kok awakmu susah, nah ngomong tak iwang, kira-kira ngomong apa betul? Ngomong Pak, saya yakin ngomong. Nabi Ibrahim ditekani malaikat Jibril, malaikat Mikail, boten ngefek babar blas. Nggih sepurane malaikat Jibril. Nek sampean wae ngapunten.
nggih sepurane malaikat Mikail. Nek sampean mawon nggih ngapunten, saya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Dan subhanallah, Allah perintahkan kepada api, kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim supaya menjadi dingin. Ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Api jadilah dingin untuk Ibrahim. Jadi api ini menjadi dingin hanya untuk Nabi Ibrahim saja. Kalau bagi kita api masih panas. Ini pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Api bisa menjadi seperti apa niku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah tergoyahkan sama sekali. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani. Sebagaimana orang-orang Yahudi, sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka mengklaim Ibrahim itu adalah Yahudi, Ibrahim ini adalah Nasrani. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah hanifan muslimah, yang memiliki jalan yang lurus, Islam, Muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita berkaitan lagi dengan Nabi Musa. Ini juga nanti akan berkaitan dengan akidah. Nabi Musa niku pernah ya, Nabi Musa niku lara weteng. Nabi Musa niki lara weteng. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, madaran kula niki sakit. Kula niki kedah pripun? Kudu piye ya Allah? Ngombe apa, mangan apa? Kula nyuwun petunjuk, kula nyuwun tulungan. Mergi panjenengan sing ngwarasno. Kemudian Allah berfirman dan menyuruh Nabi Musa, datanglah kamu ke tempat ini, nanti kamu akan bertemu dengan pohon ini, makanlah sebagian daunnya, maka sakit perutmu akan hilang. Lalu Nabi Musa datang ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Nabi Musa datang. Kemudian benar ada pohon di sana. Lalu Nabi Musa mengambil beberapa helai daun kemudian dimakan. Waras. Jadi sakit perutnya hilang. Lalu di kemudian hari Nabi Musa mengalami hal yang sama. Nabi Musa sakit perut. Nabi Musa sakit perut. Pikiran Nabi Musa, akalnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian kemarin saya sakit perut, saya makan daun tersebut, kemudian perut saya sembuh. Lalu dia datang ke tempat itu, kemudian ambil sebagian daunnya, kemudian dimakan sebagaimana yang pernah dia lakukan. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan kemudian menjadi sembuh, tetapi perut Nabi Musa semakin panas luar biasa. Lalu dia meminta ampun kepada Allah. Dia sadar. Apa? Dia sadar, Musa, kemarin ketika kamu sakit perut, kamu meminta kepadaku untuk disembuhkan, maka aku beri jalan. Tetapi hari ini kamu sakit perut lagi, tetapi kamu tidak mendatangi aku, kata Allah. Kamu langsung mendatangi daun itu, maka sesungguhnya siapa yang menyembuhkan? Podo godongi, tapi seje carane. Maka sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi Musa, kita lakukan juga. Jangan kemudian menganggap seseorang dokter, jangan kemudian menganggap seseorang yang ini yang itu, kemudian kesini saja dokter iki wae, waras. Yang menyembuhkan dokter atau Allah? Wa idza maritu fa huwa yashfi. Dan jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Jadi Nabi Musa ini caranya sama,
barangnya sama tetapi caranya yang berbeda. Karena yang berbicara pada saat itu adalah akidah. Nabi Ibrahim seperti itu, Nabi Musa juga seperti itu. Maka kita harus sama. Setiap sesuatu maka mulailah dengan meminta izinnya Allah. Mulailah dengan membaca bismillah. Ilmu kita tidak mampu menumbuhkan padi, tidak mampu. Cara kita tidak mampu menumbuhkan padi. Sak pinter-pintere apa? Wong S1, S2, S3 tidak mampu menumbuhkan padi. Yang menumbuhkan padi siapa? Allah. Dengan ilmu apapun tidak mampu seseorang membesarkan ikan, tidak mampu seseorang membesarkan udang. S1, S2, S3, profesor, doktor tidak mampu. Meskipun dia memiliki cara ini dan itu. Yang membesarkan adalah Allah. Maka mulailah dengan Allah. Ini akidah. Mintalah kepada Allah, ini akidah. Bahwasannya segala hal ini adalah ketentuan Allah, ini adalah akidah. Budal miang, biasanya miang ngetan, alongan, ning kono nggone iwak. Tapi kalau kita tidak awali dengan basmalah, kita tidak awali dengan meminta izinnya Allah, maka Allah tidak akan ridho. Maka segala hal mulailah dengan Allah. Ini adalah akidah. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang ini juga akidah. Sekarang bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah niku nek Jawa disebut napa Pak? Bu? Selo. Berkali-kali kita sudah mengingatkan. Banyak ulama-ulama yang mengingatkan. Selo iku ulan mulya. Selo niku ulan mulya, Dzulqa'dah niku. Dzulqa'dah niki bulan sucinya Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam surah Taubah ayat 31. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 itu ada 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Apa bulan-bulan itu? Ditanyakan kepada Rasulullah. 4 bulan niku napa mawon ya Nabi? 4 bulan niku salasun mutawaliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Dan 1 lagi adalah Rajab. Jadi 4 bulan ini 4 bulan yang disucikan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan-bulan ini, dosanya 3 kali lipat. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan baik di bulan-bulan ini, Allah juga lipat gandakan. Dosanya lebih besar kalau kita melakukan perbuatan dosa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena bulan-bulan ini fala tadzlimu anfusakum, tidak boleh kita mendolimi diri kita. Nah, bulan Dzulqa'dah niki disingkiri mbek wong Jawa. Dianggap selo niku apik napa mboten wong Jawa niku, Bu? Niku leres napa mboten? Mboten leres. Hati-hati sing doyan ngitung dina, hati-hati. Akeh-akeh wong doyan ngitung dina niku tiyang mlete, pengen dianggap pinter, pengen dianggap oh iya. Hati-hati sing doyan ngitung. Mereka mengatakan selo keseselan barang Allah. Sehingga orang Jawa mereka tidak berani mengadakan hajatan di bulan selo. Haram hukumnya mempercayai hal yang seperti ini. Mboten nangsa. Selo niki ulan mulya. Nilainya sama dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nilainya sama dengan Muharram. Nilainya sama dengan bulan Rajab.
Ning jenengan kira-kira mantu ulan selo wani napa mboten? Wani. Tapi dina iki tiang sound system, sewan kursi, sewan terop, sewan nopo niku prei Bu. Wah plaitsel. Rapopo sabar, engko ketemu besar. Sawal kawinan beres mlebu selo niku lho sepi mamri. Nah yang seperti ini meyakini bahwasannya bulan Selo atau Dzulqa'dah adalah bulan yang jelek, maka dia telah menyalahi apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengingkari bahwasannya Allah memuliakan bulan ini dan ini haram. Jangan pernah kita meyakini sebagaimana yang telah diyakini orang-orang terdahulu. Ulan Selo. Ulan Selo niku ulan mulya. Jangan sampai kita meyakini ulan Selo. Ojo, sok ben iki Selo. Ojo. Dadi ra karu-karuan kabeh kok. Sing ora karu-karuan iku akidahe panjenengan kalau meyakini hal itu. Dan bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Allah memuliakan bulan Selo. Allah memuliakan bulan Dzulqa'dah. Tetap kita datang kepada Allah, ditakoni, awak mula apa ngarani ulan Selo, ulan Dzulqa'dah kok elek padahal aku memuliakannya. Seandainya ditanya seperti itu, mampukah kita menjawabnya? Maka tidak mampu. Dan orang yang pertama kali kemudian mempelopori Selo niki ulan Allah, dia mendapatkan dosa jariah selama nanti hari akhir. Sampai hari akhir dia mendapatkan dosa jariah atas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam begitu luar biasa. Beliau tidak pernah menyekutukan Allah. Dia mempercayai segalanya adalah Allah, baik buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji. Haji ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ada perintah kewajiban kepada manusia atas Allah Subhanahu wa taala supaya mereka manusia ini melakukan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, yaitu berhaji. Haji ini dimulai sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendirikan Baitullah Ka'bah. Didirikanlah Baitullah Ka'bah bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu, setelah berdiri Ka'bah ini, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, Ibrahim, serulah manusia untuk datang ke sini dan berhaji. Ya Allah, bagaimana bisa? Suara saya hanya segini saja, bagaimana suara itu sampai kepada mereka? Jawab Allah Subhanahu wa taala, seru saja. Suaramu akan sampai kepada mereka. Itu urusanku. Kemudian Nabi Ibrahim dalam satu riwayah kemudian naik ke Bukit Sofa, dan di riwayah yang lainnya naik ke Bukit Abu Qubais atau Jabal Qubais. Jabal Qubais ini termasuk jabal yang paling tinggi di sekitar Ka'bah, yang sekarang menjadi istana raja. Di sebelah timurnya, di sebelah timur daripada Ka'bah. Nabi Ibrahim kemudian naik ke sana dan menyeru, wahai manusia, datanglah kalian semuanya ke Baitullah ini untuk berhaji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Dan serulah kepada manusia untuk berhaji, maka akan datang kepada Baitullah ini mereka yang berhaji dengan berjalan kaki atau naik onta yang kurus dari berbagai penjuru arah yang sangat jauh. Jadi haji ini wajib bagi kita.
bagi yang mampu, bagi yang mampu. Dan haji ini bukan hanya bagi yang mampu, tetapi jika Allah berkehendak, Allah mampukan mereka yang akan berhaji atau umrah. Allah mampukan. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu Allah ancam. Niki Allah nggih ngancam kangge tiyang-tiyang sing duwe duwite akeh nanging mboten purun dadi tamune Allah, mboten purun budal haji, mboten purun budal umrah. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Inna abdan ashahtu lahu jismahu wa awsa'tu lahu fil ma'isyah tamdi khamsatu a'wam wa lam yufid ilayya la mahrumun. Sesungguhnya ada hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau ada hamba yang aku sehatkan badannya 5 tahun, aku luaskan rizkinya 5 tahun, tamdi khamsatu a'wam 5 tahun, awake sehat, rezekine lancar, akeh duwite, walam yufid ilayya, lan tiyang niki mboten purun dadi tamuku, kata Allah. Menjadi tamunya Allah adalah dengan berhaji ataupun umrah. La mahrumun, sak temene wong iki terhalang saking rahmatku. Jadi Allah ngancam kanggene tiang-tiang sing numpuk duit, mergawe gak mari-mari, sehat awake penggaweane lancar, nang budal haji, wah tinggal haji iki terus piye penggawean iki sapa sing nyekel. Nang budal umrah pirang dina? 15 dina. 15 dina kesuwen. Penggawean iki ora iso cekel. Duwite akeh. Tapi mboten purun budal haji utawi umrah mboten purun dadi tamune Allah. Sak temene tiyang sing kados mekaten niki terhalang dari rahmatnya Allah. Sewaktu-waktu akan Allah ambil apa yang telah dikaruniakanlah selama 5 tahun. Penggaweane terus dadi entek, awake entek, mergo lara-laranen. Hati-hati, ya, hati-hati. Dan ini juga sebagai perintah bagi mereka yang memiliki harta untuk menjadi tamunya Allah minimal 5 tahun sekali. Ya, kalau haji seumur hidup sekali saja minimal. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, perintah haji ini apakah berlaku setiap tahun? Dijawab oleh Nabi, kalau aku jawab iya, maka niscaya kalian akan kesusahan. Jadi hajilah dan berangkatlah menjadi tamunya Allah dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Niki kanggene tiyang sing sugih-sugih, sing duwite akeh. Lajeng kangge tiyang-tiyang sing boten gadah, apa Pak sing duwe budal, jangan khawatir, jangan takut, jangan putus asa. Karena Allah mampukan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu tetapi Allah mampukan. Allah mampukan mereka untuk berangkat. Berapa banyak cerita-cerita orang-orang yang berhaji, berapa banyak cerita-cerita orang yang melaksanakan umrah dari uang yang sedikit demi sedikit dicicil, ditabung. Banyak cerita. Alhamdulillah kita pernah berangkat bersama dengan seorang tukang bubur, bukan hanya dalam cerita film saja, tetapi benar nyata. Beliau ini nabung teko dodolan bubur niku dilebokno umplung, Bapak Ibu. Dilebokno umplung, sudah niat haji. Jempungno umplung bek diumplungi malih tenggene umplung, rong umplung blek gede, bleke kerupuk. Bek kemudian mergo wis bek loro niki wau, tiyang niki nyeluk anake, aku iki nabung nyerit teko duwite dodolan bendina. Ape tak gawe haji, Mak? Ini Ibu, Mak, haji daftar saiki antrine 30 tahun. Kalau hari ini jenengan daftar haji antrinya 35 tahun. Ya terus piye wong tak niati haji, umroh bae. Yes, bismillah umroh. Dibuka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka. Duitnya mboten cukup. Berangkat umroh pada saat itu 26.500.000.
artane mboten cekap. Tapi subhanallah, Allah mampukan beliau. Bagaimana caranya Allah? Anake weruh niate mbokne kados mekaten, mboke pengen umroh, mboke pengen haji. Nabung sakmene akeh, tapi ora cukup. Anake kemudian berinisiatif, ayo urunan. Duwike mboke cek digawe sangu bae. Kira-kira nek anake niki ora ngerti nek wong tuane pengen umroh, ora nabung, ora diceluk. Anaknya punya ndak? Kerentek pengen urunan budalno makne niku wonten apa mboten kira-kira? Mboten wonten. Tetapi Allah gerakkan hati anak-anaknya untuk memberangkatkan ibundanya. Sehingga Allah jadikan orang tuanya mampu secara finansial. Anak wis kene biayae tak tanggungi, wis kene aku nek ngono gak iso duwe paspore tak aku, wis kene engko aku tak sing nyangoni. Masya Allah. Munggo ora ana ukara kaya ngono. Nang makne buka blek nama kok iso duwe dhuwit sakmene akeh. Iya, oleh dodolan. Nah iki anake wis sekolah dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Tapi mereka tahu dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan dari anak-anaknya, kemudian mereka berinisiatif urunan modal nomak ini. Luar biasa. Orang ono wis anak niku utawi jarang anak niku urunan ae mak itu budal. Dan kepada mereka yang hari ini masih memiliki ibunda, bapak-bapak masih memiliki ibunda, belum berangkat haji ataupun umroh, nang urunan insya Allah barokah dunya akhirat. Budalno bapak ibu nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita haji karena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggikan dan mendirikan Ka'bah, mendirikan dan meninggikan Ka'bah. Dan wajib bagi kita. Maka berhajilah. Ya, berhajilah. Insya Allah Allah akan mampukan karena niat kita yang begitu luar biasa. Orang mau niat tok, tapi juga diupayakan. Bosewu borong ewu, ya, bosewu borong ewu, ditabungno supaya ono temenan, niat ono, sing dilakoni ya ono. Ada lagi, ada seseorang yang sangat ingin berhaji. Beliau ini sangat ingin berhaji. Bagaimana saya berhaji? Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Ketika bertemu dengan alumni sekolahnya, dia mengeluhkan, bukan mengeluhkan, loh, piye wis haji? Haji tekon ndi? Loh, ayo sesuk haji karo aku. Allah gerakkan temannya untuk berangkat haji. Pada tahun itu kita masih bayar, tahun 90-an punya uang langsung berangkat. Ada juga seorang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya. Beliau ini adalah seorang kiai. Seorang kiai kemudian dia tidak punya apa-apa karena seluruh harta bendanya beliau pakai di pondoknya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Jenengan pun haji dereng. Haji duit opole sampun KTP ini penjenengan pundi monggo budal haji. Jadi Allah mampukan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan finansial. Allah mudahkan, maka jangan putus asa. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti entah kapan itu dengan caranya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, sudah hampir jam 6. Yang ketiga, kurban. Ya. Karena ini musim haji yang berkaitan dengan hal-hal itu juga. Kurban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah, niatkanlah dirimu untuk berkurban dalam tahun ini. Niatkanlah. Kurban ini bagi mereka yang memiliki kemampuan itu pun diancam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mangkana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Nabi Shallallahu alaihi wasallam alergi kali tiang-tiang sing duwe duit, sing duwe kemampuan untuk menyembelih 1 ekor sembelihan kambing, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu. Maka apa kata Nabi? Ado-ado teko aku, ojo sholat bareng aku.
Nabi mboten purun salat bareng model tiang kados mekaten. Nabi mboten purun. Sakniki wedhus yang syarat sah untuk menjadi korban itu adalah umur 1 tahun, wedhus mawon ya. Umur satu tahun. Kalau sudah 1 tahun sudah sah untuk menjadi hewan sembelihan dengan syarat dia sehat. Jadi syaratnya adalah umur 1 tahun. Kalau di bawah itu tidak boleh. Nah umur 1 tahun itu jenengan sing gak tahu wedhus umur 1 tahun itu sak piro Pak? Paling gak sakmono ndak apa-apa. Kita memiliki kelebihan harta, maka niatkanlah bismillahirrahmanirrahim. Jenengan juga bekerja. Setiap tahun saya harus berkorban. Wong jenengan nggih mergawe. Wedhus umur 1 tahun sing rodok cilik ngoten niku paling regane 1.700.000 mentok 2 juta. Kira-kira 2 juta niku abot napa mboten? Nek ditabung selama setahun abot napa mboten kira-kira? Tapi mboten wonten tiyang sing purun nabung. Kalau sudah datang waktunya wedhus duwe duit, wah wedhus cilik ngono 2 juta, ya semolah aku korban. Ya sing tuku sing rodok gede, ora duwe duit aku. Iki wong kumet. Wong ki alasane akeh ngoten mawon. Seandainya kita mau, seandainya kemudian setiap hari kita 5.000 saja. Maka 1 bulan berapa? 150.000. Benar ya? 150.000. Dalam 1 tahun cukup enggak 2 juta? 150.000 kali 12 1.800.000. Bendino 5.000 jenengan lebokno umplung jenengi korban tahun ngarep. 5.000 umplung-plung, 5.000 umplung-plung. Wong sampean yo nyangoni anake sampean sedina ora cukup dhuwit 20.000 kok. Makanya umplung-plung tahun 1.800.000 buka. Ojo-ojo gek 5 wulan gak lumayan wis 750.000 bongkar dongkel doel. Mboten. Niatkan, karena ibadah itu kalau tanpa niat, tanpa azam yang kuat tidak akan dilakukan, tidak akan terjadi. Karena hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan harta kita. Haji berkaitan dengan harta. Korban berkaitan dengan harta. Jadi sapa sing kira-kira mampu ngelakoni korban, kira-kira ayo kita list, kita daftar. Sing duwe toko nek ngarep-ngarep iku wajib korban kabeh. Pak guru sing sertifikasi wajib korban. Pak guru, bu guru sing impasing wajib korban. Jangan dikira guru-guru kita sekarang itu begitu luar biasa. Yang sertifikasi itu dapat 1,5 juta setiap bulan dari pemerintah. Guru sertifikasi tapi modelnya koyo gak duwe ya. Apa maneh guru impasing? Guru impasing niku Bapak Ibu sudah sertifikasi kemudian disetarakan dengan PNS. Guru kita itu yang impasing itu disetarakan dengan PNS, minimal bayarannya adalah 3 juta per bulan, sama seperti PNS. Lah koyok ngono iku nek ana pencairan 3 bulan, koyo ora cair. Ora metu apane babar belas. Guru ndewek niki lho sakniki. Ini sebagai evaluasi. Semakin diberikan kemudahan dalam rizkinya, tetapi mereka semakin menyimpan rapat-rapat. Enak ibu-ibu sing dodolan cilik-cilikan, insya Allah mereka lebih baik daripada guru kita hari ini. Dan tidak semua guru seperti itu, nggih ngapunten. Jadi guru wajib sing dodolan gas wajib, sing iter banyu bendina wajib, ya. Sing miang wajib korban. Kira-kira jenengan, ayo tanyakan pada diri jenengan. Kira-kira jenengan ini wajib korban apa mboten? Pasti jenengan wajib korban. Carane piye saiki delok duit piro? Duit piro? Karek 30 dinongkas wayahe korban. Ayo nang ngomong karo ibune, ngomong karo pakne. Bu, aku duit 1,5 juta. Aku yang duit kok Pak 3 juta. Lah kok akeh simpenanmu? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Wes ayo tuku wedhus utawa melu gabungan sapi.
melu derek gabungan sapi 3 juta. Ayo Bu, saiki tahun ini atas nama aku. Tahun ngarep atas nama sampean, tahun ngarep atas nama anak itu gilir tidak apa-apa. Dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan apa yang kita lakukan kepada mereka yang sudah meninggal dunia juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita punya niat yang kuat kemudian kita lakukan dengan baik, kekuatan niat itu, maka pasti setiap tahun kita akan berkorban insyaallah. Kalau kita punya azam yang kuat maka pasti insya Allah qadarullah suatu saat nanti kita akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkanlah niatmu dan lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah doa. Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk anak keturunannya. Nabi Ibrahim kalau berdoa memikirkan generasi ke depannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nek ndonga aja njaluk dhuwit wae. Nek ndonga aja njaluk laris mawon. Tapi nek ndonga niku nggih jenengan ndonga kangge anak putune kita, anak cucu kita yang guru doakan murid-muridnya. Doakanlah mereka supaya mereka menjadi generasi Quran, generasi yang selalu taat kepada Allah, generasi yang tegak mendirikan sholatnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim nek ndonga niku kanggo awake iya, kanggo anak putune iya, kanggo wong-wong sing iman marang Allah ya iya. Maka sering kita dengar sedekah doa. Bagaimana caranya sedekah doa? Sedekah doa niku doakan saudara kita yang mereka kita ketahui memiliki kesusahan, kesulitan, sedang sakit dan lain sebagainya. Doakanlah tanpa mereka ketahui. Tanpa mereka ketahui. Doa ghaib seseorang mukmin kepada mukmin yang lainnya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan itu, maka diamini oleh malaikat, dan ketika aminnya malaikat akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan sebagaimana yang kita doakan untuk saudara kita. Jadi berdoalah untuk anak cucu kita. Berdoalah untuk anak cucu kita. Berdoalah semoga mereka selalu taat kepada Allah. Mereka selalu melakukan sholat, mendirikan sholat. Mereka selalu beriman kepada Allah. Kenapa? Karena nanti mereka besar, kita sudah menjadi tua, bahkan kita sudah tidak ada. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah jagalah anak keturunan kami, generasi kami menjadi generasi yang selalu mendirikan sholat, selalu beriman kepadamu, selalu dekat kepada Al-Quran, generasi yang menjalankan syariatmu, yang tunduk patuh sujud kepadamu. Maka kita doakan itu. Sehingga nantinya ketika kita meninggal dunia, kita masih tetap tersenyum karena doa kita. Allah jadikan generasi kita generasi Quran, generasi yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyaklah bersedekah doa. Ono kancane, sampean lapo? Aku kesusahan, gini. Setelah sholat, ya Allah, Pak Suyatno niki wau kesusahan. Angkatlah kesusahannya, berikanlah jalan-jalan keluar baginya ya Allah. Berikanlah rezeki yang luas, halal, baik, barokah kepadanya. Islahkan, perbaikilah ahwalnya ya Allah, dan lain sebagainya. Dengan bahasa kita saja. Banyak-banyak berdoa untuk saudara kita. Karena apa yang akan terjadi kepada saudara kita, itu pun terjadi kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah kita harus benar-benar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan akidah kita, la ilaha illallah kita. Kemudian yang kedua, berhajilah dan kuatkanlah azam itu kita untuk berhaji, berkorbanlah sebisa kita supaya Rasulullah tidak alergi kepada kita. Dan berdoalah untuk anak cucu kita selalu di dalam doa kita dan saudara-saudara mukmin kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita semuanya dan mampu melakukan kebaikan-kebaikan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يسر لنا وارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.